Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa haluka? Yang laki-laki silahkan dijawab. Wa kaifa haluki? Bihoirin, alhamdulillah. Ma'akum Ustadzah Wafiq. Anak-anakku kelas 6 yang Ustadzah banggakan, kali ini Ustadzah akan menyampaikan informasi sebelum kalian memulai pembelajaran. Apa infonya? Yang pertama adalah bahwa setelah pertemuan kita pekan sebelumnya, mulai pekan ini pengajar bahasa Arabnya adalah Ustadzah Fia. Ustadzah Fia yang akan mengajari kalian bahasa Arab kelas 6. Nah, pada bahasa Arab kelas 6 nantinya mulai dari pekan ini Ustadzah Fia yang akan mengajarkan pada kalian bahasa Arab dan juga pengumpulan tugasnya mulai dari pekan ini, mulai dari video ini ke Ustadzah Fia ya. Nanti Ustadzah Fia akan memperkenalkan diri dan juga mencantumkan nomor HP yang bisa kalian hubungi. Tetap semangat, cintai selalu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, dan bahasa yang digunakan sebagai bahasa internasional juga di dunia ini. Semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadzah Nafia Kurati Ayunina. Kalian bisa memanggil saya dengan nama Usfia. Di sini saya akan menggantikan Ustadzah Wafiq untuk mengajar pelajaran bahasa Arab kelas 6. Jadi bagi teman-teman semua kelas 6 yang ingin menanyakan pelajaran bahasa Arab bisa langsung menanyakan ke Ustadzah ya. Terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengulas materi yang ada di LKS, yaitu materi yang bertemakan adikku. Nah, sebelum kita memasuki beberapa kosakata yang belum kita ketahui, apakah arti dari adikku? Ya, arti dari adikku adalah ayam jantan. Untuk kosakata yang pertama adalah a'syabun. Ikuti setelah Ustadzah ya. A'syabun artinya rumput. Kosakata yang kedua adalah rumah atau kandang ayam. Jadi bahasa Arab dari kandang ayam adalah istoblun. Istoblun. Nah, untuk kosakata yang ketiga, mari kita lihat pada gambar yang ada. Di gambar tersebut terlihat bahwa ayam sedang makan. Nah, bahasa Arab dari makan adalah yatagodda. Ikuti setelah Ustadzah. Yatagodda artinya makan. Selanjutnya mari kita lihat pada gambar. Di gambar tersebut terdapat ayam yang sedang berkokok. Kira-kira kapan sih waktu ayam berkokok? Ya, ayam berkokok di waktu pagi hari. Lah, dalam hal ini bahasa Arab dari berkokok adalah yasihu. Apa? Ulangi ya. Yasihu. Untuk mufradat selanjutnya yaitu yamshi. Yamshi artinya berjalan. Jadi peletakan yamshi bisa seperti pada kalimat yamshi ad-dajajatu alal ardi. Ayam berjalan di atas tanah.
Setelah kita mengetahui beberapa kosakata yang kita dapatkan, nah sekarang kita akan mempelajari dzarfu zaman. Apa sih dzarfu zaman itu? Dzarfu zaman adalah kata keterangan waktu. Nah, apa saja yang meliputi dzarfu zaman itu? Dzarfu zaman yang sudah ambil dalam contoh ini ada 4. Apa saja? Yang pertama itu ada sobahan. Apa arti dari sobahan? Ya, arti dari sobahan adalah pagi. Yang kedua ada naharon. Naharon artinya siang. Yang ketiga ada masaan. Dan yang terakhir ada lailan atau malam hari. Kemudian bagaimana peletakan dzarfu zaman tersebut? Mari kita lihat ke contoh. Dalam contoh yang pertama terdapat pada kalimat yasihuddiku sobahan. Nah, kata sobahan menjadi dzarfu zaman. Jadi arti dari kalimat yasihuddiku sobahan adalah ayam jantan berkokok di pagi hari. Nah, di situ kenapa dinamakan keterangan waktu? Karena sobahan artinya pagi hari. Itu menandakan sebuah waktu di mana ayam itu sedang berkokok. Sedangkan untuk contoh selanjutnya yaitu yastarihuddiku lailan, yang artinya ayam jantan beristirahat malam hari. Kata lailan menjadi dzarfu zaman karena lailan atau malam hari adalah waktu di mana ayam jantan itu beristirahat. Seperti itu. Setelah kita mempelajari dzarfu zaman, sekarang kita beralih ke dzarful makan. Apa artinya dzarful makan itu? Jadi dzarful makan adalah keterangan tempat. Jika tadi kita mempelajari keterangan waktu, sekarang kita mempelajari keterangan tempat. Nah, berikut ini beberapa kata yang berhubungan dengan dzarful makan. Dzarful makan yang pertama yaitu ada kata fi. Fi artinya di dalam. Dan kata yang kedua yaitu ada amama. Amama artinya di depan. Dan yang ketiga ada kata janibun yang artinya di samping. Kemudian ada kata ala, itu artinya di atas. Bagaimana peletakannya? Nah, mari kita lihat ke contoh. Untuk contoh yang pertama yaitu yastarihuddiku fil istabli, yang artinya ayam jantan sedang beristirahat di dalam kandang. Kata fi selain dia menjadi dzarful makan, dia juga harfu jar. Apa sih Ustazah dzarful makan dan harfu jar itu? Nah, jika dzarful makan itu menerangkan keterangan tempat nantinya. Nah, jika harfu jar adalah kata yang akan memberikan dampak ke kata selanjutnya. Apa sih dampaknya Ustazah? Nah, kita lihat pada kalimat istabli. Pada kalimat istabli, harokat akhir itu berada pada kasroh. Nah, itu harokatnya di bawah kan istabli bacanya. Nah, karena dia kenapa? Karena dia terkena dampak dari kata fi. Seperti itu. Untuk contoh yang kedua yaitu ala ra'sidiki urfun. Nah, yang artinya di atas kepala ayam jantan ada jengger. Nah, kata ala menjadi dzarfu zaman dan juga harfu jar.
Kenapa dibilang harfu jar dan dzarful zaman? Dikarenakan ala adalah suatu kata yang menerangkan tempat, dan ala memberikan dampak kepada roksun menjadi kalimat yang berharokat kasroh. Nah, kita lihat di situ contohnya. Ala roksi. Nah, dia dibacanya jadi si, bukan lagi roksun tapi roksi. Kenapa? Karena terkena dampak dari ala. Seperti itu ya. Untuk materi yang terakhir, sebelum kalian mengerjakan LKS, kalian harus memahami ada yang namanya harfu istifham. Apa sih sudah harfu istifham itu? Harfu istifham itu adalah kata tanya. Kalau tadi dzarful zaman itu kata waktu, keterangan waktu. Kalau dzarful makan itu keterangan tempat. Nah, sekarang kita akan mempelajari harfu istifham atau yang disebut dengan kata tanya. Meliputi apa saja itu? Untuk harfu istifham yang pertama adalah ma atau madza. Artinya apa? Jika kalian menemukan sebuah jawaban yang dia itu kira-kira mengartikan sebuah benda, maka bisa jadi pertanyaan yang digunakan adalah ma atau madza. Nah, untuk harfu istifham yang kedua yaitu mata. Mata artinya kapan. Jadi sudah sangat jelas jika pertanyaannya berupa mata, maka jawabannya adalah kata waktu atau yang menerangkan waktu. Nah, untuk harfu istifham yang selanjutnya yaitu aina. Aina di mana artinya? Nah, kata aina pasti apabila dia sebuah pertanyaan menggunakan aina, maka jawabannya akan menerangkan sebuah tempat. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kata hal. Nah, untuk hal ini dia memberi arti apakah. Jadi jika pertanyaan ada kata hal di dalamnya, maka jawabannya di antara dua. Antara na'am yang artinya ya, atau yang kedua la atau yang artinya tidak. Kemudian untuk harfu istifham yang terakhir yaitu adalah bima yang artinya dengan apa. Nah, kata dengan apa ini juga biasanya menanyakan sebuah cara. Contohnya, dengan apa kamu makan? Nah, seperti itu ya. Jadi harfu istifham ini adalah beberapa macam kata tanya. Untuk lebih pahamnya, sekarang kita lihat ke contoh. Untuk contoh yang pertama menggunakan kata madza, yaitu kita baca sama-sama ya. Madza lidajajati, lidajajati baydotun kathiratun, yang artinya apa yang dimiliki oleh ayam betina? Ayam betina memiliki banyak telur. Nah, kata madza di situ memiliki arti apa? Jika pertanyaannya madza, maka kita lihat jawabannya berupa kata benda, yaitu baydotun kathiratun, yang artinya banyak telur. Nah, untuk masuk ke contoh yang selanjutnya. Aina yastarihud diku, yastarihud diku fil istabli. Nah, kata aina memiliki arti di mana. Maka jika pertanyaannya di mana, pasti jawabannya adalah sebuah tempat. Nah, mana sih yang menunjukkan kata tempat? Kata fil istabli yang artinya di dalam kandang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, materi kita kali ini telah selesai. Untuk mereview materi yang kita dapatkan, silakan mengerjakan tugas halaman 12 sampai 14 di LKS ya.
Nanti untuk fotonya bisa kalian kirim langsung ke Usfia. Nomornya sudah saya cantumkan di video. Nah, untuk bagi yang belum paham, bisa langsung menanyakan ke Usfia juga ya. Usfia tunggu. Terus semangat semuanya. Don't forget to pray on time. Don't forget to recite Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study at home. And be careful. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.